Pemirsa Cahaya Pagi, pasti udah gak asing dong dengan yang namanya ikan teri. Meskipun bentuknya kecil, tapi jangan salah, nutrisinya ini kaya akan gizi. Ikan teri sendiri sebenarnya itu bukan nama ikan ya, tapi melainkan bentuk olahannya. Karena ukurannya kecil-kecil, makanya disebut ikan teri. Ya udah, langsung aja yuk kita simak. Ini dia tayangannya. Ini dia, meskipun ukurannya sangat kecil, namun ikan teri punya banyak penggemar. Apalagi jika sudah dimasak dengan bumbu pedas seperti ini. Rasanya yang gurih dan lezat sungguh menggugah selera makan ya. Bagi para ibu, sudah pasti tidak asing lagi dengan olahan ikan teri. Tidak hanya karena rasanya yang nikmat, namun cara memasaknya yang mudah dan praktis juga menjadi alasan memilih ikan mungil ini. Dimasak menjadi aneka menu sajian untuk keluarga. Supaya mendapatkan rasa yang lebih nikmat, biasanya ikan teri digoreng kering, lalu diberikan tambahan bahan lainnya, seperti kacang tanah, petai, atau bunga pepaya. Tidak lupa bumbu balado pedasnya untuk memperkaya rasa. Namun tahukah Anda jika sebenarnya teri bukanlah nama dari ikan kecil ini loh? Ikan laut yang satu ini termasuk ke dalam keluarga ikan terkecil yang bernama Engraulidae. Panjang tubuhnya hanya sekitar 2-5 cm saja. Sedangkan nama teri adalah sebutan untuk hasil olahan dari ikan kecil Engraulidae ini yang sudah diawetkan menjadi ikan asin. Namun nama ikan teri sudah terlanjur sangat familiar dengan masyarakat Indonesia. Nah, untuk menangkap ikan teri, nelayan tidak perlu sampai ke tengah lautan. Karena habitat ikan berwarna perak kebiruan ini hanya berada di sekitar pesisir pantai yang beriklim sedang. Tapi perlu diperhatikan juga untuk musim penangkapannya. Tidak bisa dilakukan sepanjang waktu ya. Karena kawanan ikan teri hanya muncul saat musim angin timur atau sekitar bulan Juli hingga Agustus. Jaring atau jala menjadi satu-satunya alat tangkap yang paling efektif untuk menjaring ikan teri. Karena tidak dapat dilakukan dengan cara memancing. Hasil tangkapan ikan teri biasanya oleh para nelayan akan langsung direbus, yang dilakukan di atas perahu atau kapal mereka. Hal ini bertujuan untuk menjaga keawetan si ikan supaya tidak cepat membusuk. Nah, setelah sampai di darat, ikan teri tinggal dijemur sampai kering dan diberi tambahan garam laut supaya lebih awet. Ada banyak jenis ikan teri, namun yang paling sering dikonsumsi masyarakat Indonesia adalah jenis teri Medan, teri jengki, dan teri nasi. Teri Medan dan teri nasi sama-sama berwarna putih dan berukuran sangat kecil. Harga kedua jenis ikan teri ini pun terbilang cukup mahal loh, bisa mencapai Rp100.000 per kilogram. Tapi cukup sebanding ya dengan kelezatan rasanya. Sedangkan teri jengki berwarna hitam kebiruan dan bertubuh runcing memanjang. Harga teri jengki lebih murah dibandingkan dengan teri Medan dan teri nasi. Hanya berkisar sekitar Rp40.000-an saja per kilogram. Nah, pemirsa Cahaya Pagi, mungkin banyak orang yang beranggapan kalau ikan sekecil ini pasti tidak ada gizinya ya. Padahal ikan teri ini juga kaya nutrisi, seperti ikan-ikan lainnya loh. Bahkan bermanfaat sehat untuk anak-anak dan orang dewasa. Ikan teri sangat baik dikonsumsi oleh penderita diabetes, karena teri mengandung protein dan lemak baik, serta tidak mengandung gula dan karbohidrat, sehingga tidak mempengaruhi kadar gula di dalam darah. Selain itu, kandungan asam lemak omega 3, niacin, dan asam folat pada ikan teri sangat bagus untuk perkembangan otak dan meningkatkan kecerdasan, terutama untuk anak-anak di masa pertumbuhan. Namun, bagi penderita asam urat dan tekanan darah tinggi, sebaiknya membatasi konsumsi ikan teri ya. Karena senyawa purin dalam ikan teri asin dapat memicu kekambuhan penyakit. Sesungguhnya, pangkal dari segala penyakit adalah kebanyakan berasal dari makanan. Jadi sebaiknya tetap harus dalam takaran yang tepat saat mengkonsumsi makanan apapun. Masya Allah!